Anjing, 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 anjing. Nih, mohon maaf ya, gue kasih kata kasar dikit ya. Aduh, nggak tahan nih soalnya gue nih. Kingpin. Kingpin, bos. Nih. Ya, ada di poster gue. Salah satu villain dalam dunia Marvel yang paling berbahaya. Bahkan salah dua superhero Marvel yang paling terkenal, Spider-Man dan Daredevil, itu villain utamanya Kingpin, bos. Ya. Dan kembali lagi di series Echo yang bakal kita bahas kali ini, villain utamanya adalah Kingpin. Nih, ya, babang tampan yang satu ini. Dan endingnya kena khotbah no jutsu. What the? Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip belum? Jangan lupa kalian semua ya. Oke, kita kembali lagi di segmen review. Dan kali ini yang bakal kita review adalah series ya, TV series yang baru keluar di Disney Plus kemarin. Langsung 5 episode, biasa tumben-tumbenan tuh Disney Plus biasa kan seminggu nunggunya lama ya. Mungkin kayaknya gue yakin dia nggak pede nih Disney Plus kali ini. Makanya udahlah langsung keluarin aja 5 gitu kan. Nih kita langsung lihat penonton reaksinya kayak gimana penonton series Echo ini. Dan kali ini yang bakal gue review itu secara non spoiler seperti biasa ya, karena gue nggak mau terlalu spoiler. Tapi gue pengen kasih warning juga buat kalian, kalau kalian yang bener-bener gak mau tahu cerita sama sekali, ya mending kalian nonton dulu aja TV series ya, baru nonton video ini. Tapi nggak apa-apa kok, gue nggak bakal bedah secara rinci spoiler atau ada kejadian penting nggak bakal gue spill di sini. Tapi gue pengen kupas kulit luarnya aja yang memang mengganjal sekali ini ya di hati gue ya. Tapi sebelum itu ya seperti biasa, gue pengen ingetin ke kalian, kalau kalian yang ngakunya miskin, nggak bisa beli tiket bioskop, beli platform Netflix, Disney Plus atau yang lainnya, tinggal cek tuh linknya gue taruh di bawah, itu aplikasi Fit Now ya buat nonton gratis. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan review spoiler Echo ini ya. Ini kita balik lagi, kalau ngelantur itu selalu kalau ngebahas review itu dari konteks, dan kita selalu kayak ya cerita-cerita lah, kita kayak ngobrol-ngobrol ya, jangan sampai kayak kaku-kaku amat gitu reviewnya. Ya pertama-tama gue pengen kasih peringatan buat kalian, kalau kalian belum nonton series Hawkeye ya yang keluar pada tahun 2021 yang lalu, jangan coba-coba nonton series Echo ya, karena otak kalian akan pecah ya baru di episode 1 karena tidak akan mengerti, bos. Literally series Echo ini bisa gue bilang spin-off-nya Hawkeye ya. Jadi kalau kalian nggak tahu kan, Echo ini sebenarnya udah pernah muncul tuh di series Hawkeye ya tahun 2021. Ya di situ kan tokoh utamanya itu si Hawkeye Clint Barton sama si Hawkeye yang cewek yang baru si Hailee Steinfeld. Nah, salah satu musuhnya di situ juga ditampakkan ya si Maya ini ya alias Echo. Jujur gue nggak ada ekspektasi apa-apa. Gue sama sekali nggak tertarik buat nonton ini, tapi karena memang gue fans MCU ya harus gue tonton ya. Semua film, semua series, semua produk MCU itu pasti gue tonton meskipun gue nggak tertarik kayak ya Echo ini. Jujur aja gue kayak agak malas gitu. Ngapain sih lu buat series Echo? Ini yang gue bikin gak habis pikir gitu. Lu ngapain sih MCU bikin series Echo? Banyak banget karakter lain yang lebih menarik yang bisa dibikin series gitu kan. Ya untuk bridging ke pembahasan series Echo, gue pengen kasih tahu apa yang terjadi sih sebenarnya di Hawkeye. Echo itu sebenarnya fungsinya apa sih karakter ini di Hawkeye? Ya dia sebenarnya tuh lebih ke balas dendam sih sama Hawkeye gitu. Karena si Clint Barton yang udah menjadi Ronin. Kenapa jadi Ronin kalau kalian masih bingung? Ya karena peristiwa ini ya, Thanos tuh jentikin jari jadi debu, keluarganya mati semua kan, jadi debu semua kan. Stres gitu kan. Wow, langsung dia bunuhin mafia gitu, ditusuk-tusukin pakai samurai dia. Jadilah Ronin, udah bukan Hawkeye lagi gitu. Nah, salah satunya waktu itu dia ngebunuh bapaknya si Echo ini, si Maya ini. Karena dibunuh dia pengen balas dendam. Tapi di series Hawkeye ada satu momen di mana si Maya ini kayak diceramain sama si Clint Barton. Si Clint tuh bilang, lu gak bisa pakai amarah, pakai emosi karena lu gampang dimanipulasi. Contohnya kayak sekarang. Jadi dia itu ternyata dimanipulasi sama si Kingpin nih, si omnya ini. Si omnya yang satu ini sebenarnya yang ngebunuh bapaknya, Pak. Yang dia yang pengen ngebunuh bapaknya sebenarnya. Gitu. Jadi dia dicuci otaknya supaya si Maya ini jadi bawahannya si Kingpin. Akhirnya marahlah si Maya ini dan dia tembak palanya si botak satu ini, Pak. Dan ketika ditembak kira-kira mati kan. Nah, kalau kalian yang emang udah ikutin Marvel dari dulu, dari komiknya, kita tahu lah Kingpin itu sebenarnya memang ada satu panel komik yang memperlihatkan Maya itu nembak di Kingpin. Cuman balik lagi, Kingpin nggak mati, cuman buta ya. Kalau di komik kan matanya 2 buta gitu kan. Nah, kalau di series ini ya matanya 1 doang buta gitu. Nah, Kingpin yang masih hidup ini dilanjutkan ceritanya di series Echo ini gitu. Di episode 1, kita langsung mulai aja ya. Episode 1 tuh gue ngerasa gue kayak menemukan kembali nyawa gue yang terhilang, yang terpendam, yang sudah tidak
ada apa ya, gairah untuk menonton Marvel gitu. Terutama ketika gue dulu nonton series Daredevil yang memang Marvel tapi waktu itu belum masuk ke Disney ya, belum kanonnya MCU gitu istilahnya. Cuma dulu tuh Daredevil itu kan street level lah istilahnya ya, yang street level yang nggak perlu kekuatan macam-macam dengan nuansa yang lebih gore, lebih dark. Itu gue suka banget dan gue bener-bener cinta banget sama seriesnya Daredevil gitu ya. Nah, kebetulan ya Eko ini memang punya hubungan karena balik lagi Kingpin ini kan musuhnya Daredevil. Gitu. Kalau kalian pengen nonton Daredevil silahkan ceknya di Disney Plus ada kok. Nah, di episode 1 kita diperlihatkan kayak semacam flashback gitu ya, dimana si Maya ini setelah bapaknya mati dimanipulasi sama Kingpin gitu ya. Nah, dia dijadiin bawahannya, disuruh latihan ini, latihan itu, terus mulai melakukan pekerjaan kotor gitu kan, ngurusin mafia-mafia, berantem-berantem gitu. Itu jujur ya, pas di episode 1 actionnya gokil. Gokil parah itu action sequence, battle koreografinya, shotnya itu kalau nggak salah ada satu shot yang long take itu kalau nggak salah berapa 3-4 menit, berapa lama tuh ya, gila itu muter-muter diikutin. Dan itu memang ciri khasnya kayak Daredevil. Kalau kalian inget coba cari deh di YouTube, itu scene-nya Daredevil yang di lorong apartemen itu keren parah sih fightingnya si Matt Murdock ya. Nah di sini gue ngerasa akhirnya gue bisa balik lagi nih ke zaman Daredevil dulu gitu. Eko nice yang versi battle street level gitu. Apalagi ketika sosok Daredevil itu muncul juga di series ini di episode 1. Dan kalian, ini bukan spoiler ya, di trailer pun udah ada gitu. Jadi udah nggak mengagetkan lagi. Dan memang gue pas pertama kali ngeliat tuh kayak oh my god, itu gue langsung kerasa di jantung gue tuh kayak jeduk. Dan jujur ya, gue nggak lebay ya. Maksudnya perasaan yang gue rasain ini udah lama gue nggak rasain ketika nonton MCU. Dulu tuh gue inget banget kayak ya terutama fase 1, 2, 3 ya, gue nonton MCU tuh selalu dapet perasaan yang kayak gitu. Mau nonton Thor, kayak mau nonton Iron Man, kayak mau nonton Captain America, pasti aja perasaan yang kayak Black Panther gitu. Gitu loh. Kayak gregetan gitu. Apalagi kalau ada fan service-nya. Dan di sini ada Daredevil itu bikin gue kayak teriak-teriak. Gitu. Dan gue sukanya lagi Daredevilnya punya fighting style yang jauh lebih realistik, beda sama yang di She-Hulk ya. Mohon maaf ya, yang di She-Hulk dipakein CGI visual effect itu jadi kayak komikal banget sih. Kalau gue kurang prefer. Kalau gue lebih suka yang series Daredevil yang original yang dulu tuh, yang bener-bener ya fightingnya kerasa, dia bener-bener kegebuk. Wow, udah sakit ya, beneran sakit gitu. Lumpuh, habis itu bangun lagi, gebukin lagi. Painnya berasa, jadi kayak lu ngerasa lihat orang berantem di jalanan beneran. Dan rasa amazing gua lewat sinematografi, battle koreografi, visualnya itu ya, ini gua nggak tahu ya gua bener atau enggak, tapi ya setahu gua tadi yang gua perhatiin ketika gua nonton seriesnya, dia pakai lensa anamorphic pak. Gua jarang-jarang perasaan lihat MCU pakai lensa anamorphic ya. Lu kalau kalian nggak tahu lensa anamorphic kan, lensa itu kan biasa ada dua ya, ada yang spherical, ada yang anamorphic. Kalau yang anamorphic itu istilahnya bokehnya beda lah, lebih ke distorsi belakangnya. Kalian makanya lihat kayak lebih apa ya, lebih kasar lah bokehnya gitu. Kalau misalnya ada lampu, biasanya kalau bokeh kan ada lampu-lampu di belakang tuh yang bulat-bulat. Nah kalau spherical biasa bulat, kalau yang anamorphic bisa lonjong tuh bentuknya. Nah kalau lu bisa lihat sampai ke episode 5-nya pun kerasa banget tuh, sampai ada lens flare. Nah itu juga tanda-tandanya tuh ya, lens flare. Terus ada breath kamera, dari fokus ke sini pindah fokus gitu. Nah itu kan ya menurut gue sih itu pasti anamorphic sih lensanya. Dan jarang-jarang ya itu lensa mahal bos. Kalau kalian nggak tahu anamorphic harganya, cek aja di Google harganya berapa gitu. Keren secara sinematografi, visual kayak mahal lah istilahnya. Tapi balik lagi nih, cuma itu doang positif yang gue temukan gitu. Masalah episode 1 battle koreografinya keren, balik ke street level, penggunaan lens anamorphic dan sinematografi yang cakep, one shotnya, long take-nya banyak gitu. Udah. Nah, udah cukup ya pembahasan sisi kita puja-pujinya. Kita masuk ke bagian roastingnya bos ya. Enggak, ini sebenarnya bukan roasting ya. Gue cuma pengen kasih kritikan gue lah terhadap MCU yang lagi-lagi ya. Ini membuktikan balik lagi perkataan gue bener gitu di video yang ini, cek deh. Ya, kejatuhan superhero tuh videonya, cek. Ya, gue udah bilang kan MCU ya udah selesai, udah done lah, udah tamat lah. Menurut gue cepet-cepet tuh cari ending yang bagus di Secret Wars gitu. Cepet-cepet reboot lah buat kita kembali ke start new fresh gitu, yang baru lagi. Udah usang lah, kita udah bertumbuh dewasa kan dari yang dulu 2008 Iron Man. Ya gue juga dari kecil nonton MCU gitu. Sekarang ya udah terlalu banyak filmnya, udah agak chaos ya. Nah sebenarnya series ini kalau kalian nggak tahu disutradarai sama Sydney Freeland. Nah balik lagi nih, kita kalau ngomongin sutradara cewek ya, kalau udah sutradaranya cewek, karakter utama di film atau seriesnya cewek, itu kemungkinan besar ya bos, itu feminismenya
tidak tertandingi gitu, tidak terbantahkan gitu. Ya, gue kasih contoh deh, misalnya Mulan live action ya kan, sutradaranya siapa? Niki Caro ya. Kenapa kamu nggak ada musuhnya? Kenapa nggak ada musik-musik Mulannya? Saya mau bikin ini lebih realistis. Kalau musuh tidak realistis, kalau musik-musik tidak realistis. Terus lu ngapain masukin penyihir cewek di situ? Ini pertanyaan gue. Penyihir cewek bisa jadi elang, buset, itu gak ada realistik ya bos. Apalagi tugasnya cuma kasih tahu kalau cewek itu kuat loh. What the hell man? Ya itu emansipasi wanita diagung-agungkan tuh feminisme ya. SJW-nya kelihatan mampus gitu. Ya Barbie juga, Greta Gerwig kalau kalian nggak tahu. Ya mungkin kalian bilang Greta Gerwig kan Little Woman, kenapa lu nggak permasalahan? Little Woman konteksnya memang seperti itu. Itu zaman kapan? Pembahasannya seperti apa? Beda. Lu lihat kalau di Barbie mau ngomongin patriarki dibalancein sama feminisme, tapi tetap aja gue lebih dapat feminismenya kayak lebih diagung-agungkan jauh gitu, maksudnya cewek nggak segitunya juga gitu. Atau The Marvels dah, terakhir film Marvel yang kemarin ya, sutradaranya siapa? Nia Da Costa, cewek juga. Karakter utamanya siapa? 3 cewek, Miss Marvel, Captain Marvel, Monica Rambeau. Mampus udah. Feminismenya sudah menembus stratosfer ya, lapisan stratosfer tuh udah ditembus tuh. Nah makanya kalau buat gue sih kayak kalau mau ngomongin cewek feminisme tuh lebih baik tuh sebenarnya kayak 2 ya, cowok cewek kali. Kayak contoh ya, gue pernah bahas di top 5 series terbaik di tahun 2023, cek nih videonya. Ya itu Blue Eye Samurai itu gue masukin di top 5-nya, di peringkat berapa kalian cek sendiri lah. Itu kan sutradaranya siapa? Cowok sama cewek, suami istri itu kan. Karakter utamanya siapa? Cewek, ya kan? Ya si samurai yang cewek itu feminisme banget, tapi dibungkan ada perspektif dari si suaminya, gue yakin itu menambal gitu, ada balancingnya. Atau Kill Bill misalnya, Kill Bill-nya Quentin Tarantino, ya kan? Kurang SJW apa? Kurang feminisme apa? Uma Thurman kan ceweknya, wah pembunuh bayaran cewek loh karakter utamanya. Gila sih Uma Thurman, tapi apa? Emang SJW-nya kerasa? Kagak bos, feminismenya nggak kerasa. Karena Tarantino, ya dia masih kasih perspektif cowok, meskipun dia pasti pelajari nih cewek ini seperti apa gitu. Jadi ada balancing, makanya ya gue ngerasa kayak kalau misalnya sudah ada cewek, karakter utama cewek, kayaknya pasti ada something yang berlebihan lah. Lanjut ke permasalahan berikut yang gue temukan dari series Echo ini. Itu adalah menurut gue MCU ini mencoba untuk keluar dari jalur yang biasanya, dan itu bagus ya. Itu hal yang bagus, hal yang baru, karena gue ngerasa Marvel ini mulai ngikutin apa kata kritikus gitu ya. Kan orang udah bilang MCU lagi-lagi template-nya begitu, ceritanya begini lagi, color grading-nya begini lagi, visualnya begini lagi, selalu sama itu kan, dipakai template aja begitu ya kan, cuman ganti narasi ceritanya aja. Nah series Echo gue ngerasa dia pengen keluar nih, pengen coba membuktikan kepada audiens kalau MCU itu bisa ya. Dan itu sebenarnya udah dilakukan dari sebelum-sebelumnya. MCU bisa membuat film Shang-Chi, culture China, itu kan culture Chinese yang kita nggak pernah temukan dalam film-film MCU sebelumnya gitu. Bisa lihat kayak ada barongsai gitu ya, semacam singa dengan outfit-outfit yang sangat-sangat menarik sekali. Gue ngeliat klub-klubnya itu keren sih menurut gue gitu. Atau MCU juga mencoba membuat Atlantis versi MCU sendiri, versinya dia, yaitu dengan Talokan ya. Kebudayaan Talokan diperlihatkan dari bawah laut, budaya seperti apa, kostum-kostumnya seperti apa gitu, tingkah laku mereka seperti apa, sosial makhluk-makhluk hidupnya, itu keren gitu ya. Gue acungi jempol lah, Marvel pengen mencoba nge-explore gitu. Bahkan kayak di Moon Knight pun kebudayaan Mesir pun ada juga di situ gitu. Nah kali ini di series Echo yang pengen di-amplify itu adalah kebudayaan suku asli Amerika, suku Indian. Gue kasih sinopsis singkatnya mengenai Echo ini ya. Maya ini turunan dari suku asli Amerika, Indian gitu kan. Ternyata di sini diceritakan nih, yang dia selesai dari nembak Kingpin, dia kira dia bunuh Kingpin gitu kan. Dia abis itu balik ke kampung halamannya, tapi malah di situ dia ngebawa masalah dari New York ke kampung halamannya gitu loh. Dan sepanjang series ini kita mulai diperlihatkan Maya yang dapat sebuah kekuatan dari masa lalunya, dari masa lampaunya, dari ancestornya ya, nenek moyangnya dia lah istilahnya. Ternyata dia punya kekuatan. Nah ini ntar juga jadi masalah, nanti gue pengen bahas juga masalah kekuatan ini. Tapi yang pengen gue bilang tuh kekuatannya tuh berasal dari ya suku-suku Indian masa lalunya dia diperlihatkan, dan kita juga dikasih lihat peradaban masa lalu dari suku Indian. Kayak ada permainan olahraga lacrosse. Kalau kalian tahu lacrosse itu kalau dalam Indian tuh dulu bagatawa itu namanya ya. Jadi permainan olahraga pakai tongkat ya ukuran 3-4 meter kalau nggak salah ya. Itu di depan di
di ujungnya tuh kayak ada lingkaran dan ada jaring-jaringnya tuh. Nah, dimainin ngambil pakai bola begitu. Nah, bolanya pakai biasa kulit rusa diisi bulu. Nah, itu namanya bagatawai. Sekarang olahraganya namanya lacrosse kalau kalian pernah lihat olahraga lacrosse. Nah, itu kan olahraga Indian dan diperlihatkan juga di sini. Jadi kayak MCU tuh pengen pamer. Oh, ini loh, kita juga bisa kasih kebudayaan Indian loh. Kita nggak cuma pakai template yang biasa doang loh. Festival di episode 5 nanti kalian bisa lihat ada festivalnya, ada tarian-tarian, ada pujian-pujian dari suku Amerika asli. Itu yang menarik kostum-kostumnya, bahkan si Eko ini terakhir dapat kostum yang menurut gue kurang suka sih, mohon maaf ya. Cuma kostumnya autentik gitu, suku Indian Amerika. Jadi kayak pengen pamer, MC pengen pamer, tapi apakah pamer itu berhasil? Somehow sebenarnya dalam beberapa hal itu berhasil ya, karena kita mendapatkan sesuatu yang baru. Tapi dalam hal yang lain, justru esensi utama dari series Eko ini gak dapet di gua. Cerita intinya tuh apa sih? Ini tuh mau ngomongin apa sih? Buat gue ini series cuman buat pamer, gue punya budaya suku Amerika asli, udah. Ceritanya nggak ada. Menurut gue kalau ini series Eko nggak ada pun gue nggak peduli. Justru kalau misalnya ada series ini malah ngedowngrade menurut gue MCU, karena beberapa karakter menurut gue jadi makin aneh. Pertama gue agak kecewa ya sama sutradaranya ya si Sydney ini, karena buat gue Eko ini kayaknya mending lebih enak kayak di komik aja gitu, yang dia memang bener-bener kemampuan skill berantemnya dia itu adalah copy jutsu gitu. Kalau di komik kan memang dia bisa nge-copy teknik bela diri lawannya ya, maksudnya gerakannya bisa di-copy karena dia punya kemampuan yang namanya refleks fotogenik ya. Jadi dia bisa ngelihat, ngerekam dari mata dia tuh, terus dia bisa ikutin nih. Nah sebenarnya mungkin deh yang gue tangkap itu adalah karena udah dari Taskmaster yang memang sampahnya minta ampun gitu, sampai gendernya di swap gitu jadi cewek. Kayak what the hell man, MC what are you doing man? Taskmaster yang sekeren itu, gue suka banget Taskmaster di komik, kenapa dibikin jadi cewek gitu. Ya udahlah ya, cuman itu di Black Widow, itu di film Black Widow kan. Nah di sini mungkin kayak ya sama-sama cewek, kalau kekuatannya juga sama-sama copy teknik, copy jutsu seperti ini ya nggak ada yang menarik kan. Makanya mungkin ya sutradaranya nih pengen kasih something yang berbeda dengan kekuatan yang kekuatannya gak jelas bos. Di kekuatan dari ancestor, dari nenek moyang suku Indian yang bisa what kayak ada tanda Naruto di sini, kayak apa sih? Dari ekspektasi gue yang kita balik lagi nih ke street level dari episode 1 kan, episode 2 juga masih lah dalam ranah kayak Jessica Jones, Luke Cage gitu ya, Daredevil, The Defenders ya era-eranya mereka gitu. Balik lagi gitu di eranya sini dengan style yang sama, ternyata enggak loh bos, pakai kekuatan gitu gak jelas gitu ya. Dan fatalnya lagi menurut gue dari series Eko ini, menurut gue gak ada karakter yang bisa bikin kita suka sama karakternya, karena itu yang paling penting dari sebuah film atau series, yaitu adalah dengan kita suka dulu sama karakternya. Iya, ini salah satu kejatuhan MCU menurut gue ya, gara-gara somehow mereka nggak bisa keluarin lagi karakter-karakter yang bikin kita suka. Kayak dulu kita suka Iron Man, kita suka sama Thor, kita suka sama Loki gitu, ya kan? Nah sekarang kayak Eko gitu, apa yang bikin gue suka sama Eko? Gak ada. Mungkin karakter baru yang bikin orang suka paling Miss Marvel, oke lah, itu somehow bisa bikin orang lumayan suka dengan latar belakangnya dia yang muslim gitu kan, berbeda dengan mukanya yang gemesin gitu istilahnya. Ya orang suka, tapi karakter Riri Williams, what the hell, She-Hulk, what the hell man. Terus kayak ini Eko nih ngapain gitu. Pendalaman karakternya si Eko juga dari awal episode 1 sampai 5 nggak kerasa. Gue sampai akhir yang dia awalnya kan kesel nih sama neneknya, berantem mulu gitu kan karena neneknya benci sama bapaknya, bla bla bla. Nanti kalian tonton sendiri lah seriesnya. Tapi di akhir tiba-tiba udah baikan lagi gitu. Cuman gara-gara apa? Gara-gara diselamatin doang. Masa gara-gara diselamatin gak ada dialog, gak ada penukaran hati gitu antara mereka berdua, tatap mata, empat mata gitu. Itu kan momen penting untuk kita bisa dapetin dalam karakter gitu, supaya kita bisa lihat perubahannya si Eko gitu, si Maya. Terus ada karakter Biscuit misalnya yang kayak ya sok-sokan pengen kayak Ant-Man gitu, yang bikin komedi itu lucu-lucuan, kayak cuman ditempel buat komedi, gak nyambung sama sekali gitu, gak sinkron sama ceritanya. Esensinya itu balik lagi, inti series ini tuh apa? Gue gak dapet. Bonnie yang diceritakan temen bestinya si Maya dari kecil gitu, sampai di akhir juga apa cuman ketemu bentar. Momen-momen itu gak ada dramatis momennya, gak ada turning point momen mereka yang darinya mereka berjauhan jadi deket, itu gak ada sama sekali. Satu-satunya karakter yang bisa bikin gue into sama series ini siapa? Ya Kingpin doang bos, Wilson Fisk. Ya kenapa? Karena kita udah masuk sama antagonis yang satu ini dari series Daredevil yang menjadi villain utama di situ. Ya kan, Wilson Fisk ini memang dengan theme villainnya dia yang tong teng tong, dengan piano yang sangat main minor seperti itu, pianonya itu ngerinya dapat dengan intimidasi, cara ngomongnya si Vincent D'Onofrio, emang actingnya bagus, kita tahu dari dulu. Ya, tapi ya mohon maaf ya, udah sebagus-bagusnya Vincent D'Onofrio gitu ya, malah kena dibikin khotbah no jutsu bos. Ini gua apa sih endingnya? Wah, endingnya keterlaluan sih menurut gua.
kayak ini villain yang gue bener-bener respect abis di Daredevil. Karena lu bayangin sepanjang Daredevil berapa? 3 season ya? Gue lupa ya. Kalau nggak salah 3 season. Tapi pokoknya dari sepanjang series Daredevil itu sampai di episode terakhir kalian bisa lihat pertarungan antara Bullseye lawan Daredevil lawan Kingpin. Lu bayangin itu udah gue serasa udah kayak ngelihat Anies Baswedan ya, Pak Anies ya sebagai Bullseye, Pak Ganjar sebagai Daredevil, dan Pak Prabowo sebagai ini ya gemoy ini. Tapi sengeri itu kan yang sampai dia dimasukin penjara berkali-kali nggak mempan gitu loh. Kebal hukum, seberapa kuat dia Daredevil sampai mampus-mampusan nggak bisa ngelawan Wilson Fisk. Lu bayangin 3 season kayak kagak mati-mati, kagak kalah-kalah si Wilson Fisk sampai di episode terakhir doang kalah gitu. Ya, cuman sekarang dia 2 kali dikalahin bos di MCU ketika dia udah masuk ke Disney, langsung dikalahin sama 2 cewek. Kayak orang tolol. Yang satu kalahin pakai panah bom begitu, yang kedua dikalahin pakai khotbah no jutsu, ceramah no jutsu ala-ala Naruto. What the hell is happening to my MCU, man? Ya udahlah, ya cukup untuk pembicaraan series Echo ini. Ya pokoknya itu aja kegelisahan yang gue rasakan ya. Jujur gue bener-bener nggak sama sekali nggak menikmati. Memang dari segi visual beberapa kali menikmati, dari segi fighting koreografi beberapa kali menikmati, dengan narasinya kan sebenarnya menarik ya. Ya seseorang yang dengan masa lalunya malah ngebawa kembali ke kampung halamannya gitu, bertemu dengan orang-orang tercinta dia, dan kejahatan itu mengikuti. Itu kan kayak narasi yang cukup oke. Kalau dibikin fighting street level seperti itu dengan narasi politik, bahkan Wilson Fisk Kingpin di sini dibikin se-OP yang dulu, dan gimana caranya si Echo ini bisa melepaskan diri dari si Kingpin ini, kan itu pasti menarik banget sebenarnya gitu ya. Meskipun kita dari awal lagi-lagi dipancingannya kurang nih Echo nih. Ya lu kalau misalnya lihat kayak Loki, Moon Knight gitu kan, lu nggak usah Loki lah ya, Loki emang kita udah suka dari dulu. Moon Knight kan karakter baru, tapi dari tampilan poster gitu, kekuatannya apa itu kita udah menarik gitu, dengan kepribadian ganda itu pasti menarik. Itu hook utama supaya kita nonton seriesnya, baru kita lihat seriesnya bagus atau enggak. Karakternya dulu kita suka sama karakternya dulu, kita suka atau enggaknya gitu loh. Kalau Echo nih ya dari Echo dari awal juga udah malas gitu. Makanya dari gue tanya ngelantur Corps juga pada kurang tahu gitu series Echo, emang series Echo MCU gitu, pada nggak tahu gitu ya. Ya udahlah ya, pokoknya untuk series Echo ini gue kasih final score 6/10 alias masih sampah ya. Mohon maaf ya MCU ya, kali ini masih sampah. Memang kalau misalnya kita harus compare sama She-Hulk ya, She-Hulk sih beda level. Ya ini sebenarnya pengen membawa narasi budayaan Indian yang menarik sebenarnya kalau di zaman modern gitu, dengan permainan Bagatawai tadi gitu. Style pengambilan gambar yang unik, ditambah kameranya anamorfik lagi gitu. Ya, cuman ya sayangnya memang ceritanya, sinopsisnya yang gue cringe banget sumpah. Lu nonton episode 5 udah kayak mau mati gue, tiba-tiba jadi OP gitu. Bayangin si Echo tiba-tiba kerasukan jadi kayak Avatar, bos. Jadi kayak Avatar bisa tiba-tiba berkehubung sama ancestor nenek moyangnya gitu. Ya, nah bedanya kalau Avatar ada cowok, ada cewek, ada Kyoshi kan, ada cowok, ada kalau ini mohon maaf nih cewek semua. Feminismenya kenceng, narasinya nggak ada. Mau pamer budaya tapi minim narasinya, ya substansi. Nggak ngerti gue untuk film. Padahal Wilson Fisk ya kita tunggulah untuk credit scene-nya. Kalian juga bisa pantau nanti apa hubungannya ke seri-series dan film-film MCU berikutnya. Oke, jangan lupa kalau kalian pengen follow kita di Instagram, di TikTok, dan kalau kalian pengen beli official merchandise dari Ngelantur nih, baju yang gue gambar, gue desain pakai tangan gue sendiri. Lihat keren banget kan, Samurai Vader. Kalian bisa cek nih desain baju lainnya, ya, kalian bisa lihat ya, itu sablonnya Plastisol, manual itu. Jadi mau berapa tahun juga awet dengan cotton combat 24S premium sekali. Kalau kalian pengen join grup WhatsApp kita di Ngelantur Corps, join lewat link yang gue taruh di bawah. Kalian bisa ngobrol sama 700 Ngelantur Corps lainnya seputar perfilman dan TV series. Gitu aja, kita jumpa di segmen review berikutnya. Kemungkinan kita bakal review Antika minggu depan. Bye-bye semuanya.